kita belajar bersama-sama dengan semangat. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar dengan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tema terakhir di semester pertama, yaitu tema 4 hidup bersih dan sehat, muatan bahasa Indonesia, subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Let's go, kita mulai belajar. Teman-teman tahu bahwa setiap teks yang kita baca atau yang kita dengar memiliki informasi yang penting. Jadi, teman-teman harus semangat ya membaca. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, teman-teman harus membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Lalu yang kedua, teman-teman tandai kata yang tidak teman-teman pahami artinya. Yang ketiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tua. Nah, yang keempat, tulislah informasi menggunakan bahasa sendiri. Ayo teman-teman, kita baca teks berikut ini yang berjudul Manfaat Hutan Kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Hutan kota membuat lingkungan menjadi asri. Hutan kota dapat dijadikan tempat wisata. Banyak orang datang ke hutan kota untuk berolahraga. Ada juga yang datang untuk menikmati pemandangan dan menghirup udara yang bersih dan segar. Hubungkan kosakata dengan arti yang sesuai. Kita akan cari tahu apa arti dari kosakata hutan, polusi, dan asri. Kosakata pertama adalah hutan. Siapa yang tahu apa itu hutan? Iya benar, hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Kosakata kedua adalah polusi. Apa itu polusi? Polusi adalah pengotor dan pencemar. Yang ketiga adalah kosakata asri. Asri adalah indah dan sedap dipandang mata. Sekarang teman-teman sudah tahu kan arti kosakatanya. Selanjutnya kita akan belajar membaca laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan yang teman-teman buat dapat disampaikan kepada orang lain. Misalnya, dengan membacakan isi laporan dan menceritakannya. Saat membacakan laporan, teman-teman suaranya harus jelas dan lantang agar orang lain dapat memahami isinya. Teman-teman bisa berlatih membaca dengan suara yang jelas dan lantang. Ayo teman-teman, kita latihan membaca teks laporan berikut ini. Setiap hari kita melewati jalan, misal saat menuju ke sekolah ataupun ke rumah teman.
Jalanan yang kita lewati berbeda-beda. Ada jalan yang bersih dan terawat, ada juga jalan yang tidak terawat. Jalan yang terawat terlihat bersih, rumput dan pohon yang ada di tepi jalan rapi dan tidak menghalangi jalan. Daun-daun kering juga disapu agar jalanan bersih. Apabila jalan terawat, orang yang melewatinya akan merasa nyaman. Udara di sekitar jalan yang terawat juga sejuk. Sebaliknya, jalan yang tidak terawat kurang nyaman dipandang mata. Banyak rumput dan pohon tumbuh liar, bahkan ada pohon yang sudah mati. Ada juga pohon yang rantingnya menutupi sebagian jalan. Hal itu dapat juga membahayakan orang yang melewatinya. Selain itu, di jalan yang tidak terawat biasanya terdapat sampah dan daun-daun kering. Udara pun menjadi bau dan tidak sejuk. Setelah membaca teks dengan cermat dan teliti, pertama kita akan menemukan informasi. Lalu yang kedua, orang yang mendengarkannya akan mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Setelah membaca teks tadi, kita mendapatkan informasi tentang jalan terawat dan jalan tidak terawat. Bu Vika bertanya, teman-teman menjawab. Siapa yang punya hewan peliharaan? Siapa yang suka menanam? Nah, siapa teman-teman di rumah yang punya hewan peliharaan? Atau siapa teman-teman yang suka sekali menanam tanaman di rumah? Kita akan belajar cara merawat hewan peliharaan dan tanaman peliharaan di sekitar kita. Ashraf dan As'ad punya hewan peliharaan. Cita punya tanaman yang dipelihara. Apabila teman-teman mempunyai hewan peliharaan, harus diberi makan dan dibersihkan kandangnya. Apabila teman-teman memelihara tanaman, harus disiram dan diberi pupuk agar tanaman tumbuh subur dan berbunga. Coba teman-teman perhatikan teks laporan berikut ini. Kebersihan hewan dan tumbuhan di lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Hewan dan tumbuhan yang sehat akan membuat lingkungan kita juga sehat. Dari tumbuhan, kita mendapatkan udara yang segar dan bersih. Suara dari hewan-hewan di sekitar juga dapat membuat suasana menjadi tenang, asri, dan alami. Ada beberapa jenis hewan yang dapat kita pelihara. Oleh sebab itu, hewan dan tumbuhan perlu kita rawat. Teman-teman jangan lupa ya merawat hewan dan tumbuhan yang dipelihara. Kita dapat merawat hewan dengan memberi makan dan menjaga kebersihan kandang. Kita dapat merawat tumbuhan atau tanaman dengan cara memberinya pupuk dan menyiramnya secara teratur agar tumbuh subur. Hari ini kita sudah belajar bagaimana membaca laporan hasil pengamatan, lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih teman-teman hebat di kelas 2 Sevilla. Terus semangat belajar ya, agar jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi ya.